Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun mengobrol dengan alkemis tingkat 3, Gulao. Mereka membuat kesepakatan untuk mencari Doomsday Flame dan menghubungkan dengan spiritual dengan Gulao. Setelah sepakat, Gulao dan King Ying, sementara mereka akan tinggal di kediaman keluarga Ye. Pembicaraan berhenti di situ. Ye Xingyun yang sudah selesai membuat pil untuk adiknya, Ye Rou, dia mendatangi kediaman Ye Rou. Akan tetapi, saat dia sampai di sana, Ye Xingyun menemukan kalau adiknya diculik oleh seseorang yang dia kenal dan membawanya pergi ke sebuah hutan. Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia mencoba mengejar si penculik. Pada akhirnya, si pencuri berhenti di sebuah pohon dan mengatakan kalau semua itu terjadi karena Ye Xingyun yang telah menyinggungnya. Ye Xingyun yang melihat itu sangat marah. Dia menambah kecepatan untuk menyelamatkan adiknya. Ye Xingyun berteriak, "Pencuri tua, hentikan!" Tangan penculik yang masih mencekik Ye Rou segera dihentikan oleh Ye Xingyun. Wajah Ye Rou sudah memucat karena kesulitan bernapas. Kecepatan dan kekuatan Ye Xingyun sangat mengejutkan sang penculik. Dia tidak menyangka dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Kekuatan itu tidak sesuai dengan level kultivasinya. Ye Xingyun berteriak ke sang penculik, "Penculik sialan, berani kau menyakiti adikku." Tidak tinggal diam, sang penculik memukul Ye Rou. Dia tidak mau melepaskannya sambil berkata, "Haha, aku masih memiliki satu tangan lagi." Dia mengepalkan tangannya. Pukulan dilepaskan oleh sang penculik. Akan tetapi, serangan itu dihalau oleh Ye Xingyun dengan tubuhnya. Seteguk darah dikeluarkan oleh Ye Xingyun, tetapi Ye Xingyun tidak mempedulikan keadaan tubuhnya. Ye Xingyun langsung melihat adiknya dan menanyakan kondisinya. Penutup mulut Ye Rou dilepaskan oleh Ye Xingyun. Ye Rou sangat khawatir melihat kakaknya yang terluka karena serangan sebelumnya. Ye Rou berkata, "Kakak, kau terluka." Ye Xingyun menatap sang penculik yang berada di depannya, sambil dia berkata ke Ye Rou, "Tidak apa-apa, yang terpenting kau baik-baik saja." Sebuah kekuatan meluap-luap. Kekuatan itu berputar dalam satu titik. Tanpa disengaja, Ye Xingyun melakukan penerobosan. Saat ini Ye Xingyun berada di ranah kekerasan tingkat pertama. Kekuatannya meluap-luap. Sang penculik cukup terkejut dengan penerobosan yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun yang sangat marah, dia berkata ke si penculik, "Orang yang tidak tahu malu, kemarilah, bertarung denganku." Penculik menjawab, "Hah? Meski kau sudah menerobos, apakah kau tidak menyadari siapa yang menjadi mangsanya?" Penculik mengeluarkan kekuatan jiwanya. Itu adalah jiwa tipe badak bercula 1. Dia melompat, bergerak menyerang Ye Xingyun. Sambil dia berteriak, "Ye Xingyun, kau terlalu sombong." Ye Rou yang melihat itu sangat khawatir. Dia berteriak, "Kakak!" Perasaan khawatir kepada kakaknya membuat jiwa bela diri Ye Rou terpengaruh. Tubuhnya bergetar. Sesaat, jiwa bela diri Ye Rou keluar. Dia meraung. Kekuatan dan aura yang dikeluarkan oleh Ye Rou sangat kuat. Ye Rou terus berteriak dengan keras. Ye Xingyun yang melihat itu juga terkejut. Dia bergumam, "Itu burung iblis pinik hitam." Jiwa bela diri Ye Rou telah bangkit. Wajah Ye Xingyun benar-benar terkejut. Di depannya, sang penculik juga tidak kalah terkejut. Bahkan jiwa bela diri sang penculik, badak bercula 1 juga terkejut. Dia tidak menyangka gadis yang dia culik memiliki jiwa bela diri pinik hitam. Tapi, dia tidak mempedulikannya dan kembali menyerang. Penculik itu berkata, "Kali ini, kalian dua bersaudara akan mati di tanganku." Pukulan dipersiapkan. Kekuatan dalam pukulan itu mulai terkumpul. Pukulan dilancarkan. Tiba-tiba, seseorang datang. Dia menghentikan pukulan dari sang penculik. Orang tersebut berteriak, "Berhenti!" Sang penculik terpental karena kekuatan orang yang menghentikannya. Dia bergumam, "Ini adalah napas, ranah realitas yang." Orang yang menghentikannya bernama Peng Sanpeng. Orang ini berada di ranah realitas yang. Kepala orang ini botak dengan rambutnya berwarna merah yang tumbuh di bagian belakang kepalanya. Peng Sanpeng berkata, "Berani-beraninya kau menyerang orang dari klan Pinikku." Penculik itu sangat terkejut mengetahui gadis yang dia culik berasal dari klan Pinik. Ye Rou masih mengeluarkan jiwa bela dirinya. Kekuatan meluap-luap. Di belakang Ye Rou terlihat Ye Xingyun terus menatap sang penculik. Peng Sanpeng kembali berteriak ke sang penculik, "Kau cari mati." Sang penculik membuka penutup wajahnya. Ternyata dia adalah pelayan Peng, ayah Mai Wei yang sebelumnya ditampar oleh Ye Xingyun. Pelayan Peng berkata, "Senior, aku tidak bermaksud membunuh gadis ini.
Aku hanya ingin menyerang pemuda yang ada di belakangnya. Peng Sanpeng berteriak, "Dasar sampah! Apa kau berpikir aku bodoh?" Pelayan Peng berkata, "Senior, bagaimana mungkin saya memperlakukan Anda seperti orang bodoh? Basis kultivasi Anda jauh lebih tinggi, dan Anda sangat bersinar. Sudah terlambat bagi saya untuk mengagumi Anda." Peng Sanpeng berkata, "Sangat bersinar? Apa kau mengolok-olok kepalaku yang botak?" Terlihat sinar matahari terpantul oleh kepala botak licin Peng Sanpeng. Merasa perkataannya salah, pelayan Peng berkata, "Apa? Saya tidak mengatakan Anda botak." Pelayan Peng gemetaran. Dia sangat ketakutan dengan orang di depannya yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya. Dia kembali berkata, "Saya tidak berani mengolok-olok Anda, apalagi memanggil Anda senior botak. Kegigihan dan kemampuan Anda memungkinkan senior mencapai puncak kultivasi, dan Anda menjadi panutan bagi generasi kita." Peng Sanpeng sangat marah. Dia merasa terhina. Urat di kepalanya sampai keluar. Dia berteriak, "Maksudmu, aku pantas botak?" Semua kata-kata yang digunakan pelayan Peng yang bertujuan untuk menyanjung Peng Sanpeng malah membuatnya marah. Dia tidak berani berkata-kata lagi. Peng Sanpeng mendekat ke pelayan Peng. Dia mengatakan kalau dia sangat membenci orang yang mengatakan kepalanya botak. Peng Sanpeng berkata, "Kau harus mati di tanganku." Pelayan Peng berkata, "Tapi aku benar-benar tidak bilang kalau Anda botak." "Senior, jangan bicara omong kosong." Peng Sanpeng kembali tersinggung. Dia berteriak, "Kau bilang aku berbicara omong kosong?" Wajah pelayan Peng membeku. Dia mulai berkeringat dingin. Setiap kata yang dia keluarkan selalu salah di mata Peng Sanpeng. Tangan Peng Sanpeng diangkat. Di atas telapak tangannya, kekuatan yang kuat terkumpul. Peng Sanpeng berkata, "Tidak ada gunanya lagi berbicara. Lebih baik kau mati." Pelayan Peng tidak mempedulikan lagi. Biarpun dia harus menyinggung Peng Sanpeng, dia berteriak dengan marah, "Ah! Omong kosong, dasar botak yang tidak tahu diri. Akan kuladeni kalau kau ingin bertarung." Kekuatan yang dikeluarkan oleh Peng Sanpeng diarahkan ke pelayan Peng. Peng Sanpeng berkata, "Aku tidak tahan lagi dengan sikapmu." Pelayan Peng berteriak kesakitan. Dia terkena kekuatan Peng Sanpeng secara langsung. Akhirnya dia terbakar oleh api binik milik Peng Sanpeng. Setelah serangan itu, Peng Sanpeng tidak mempedulikan pelayan Peng. Dia melihat Yerou dan berkata, "Gadis kecil dengan 7 segel pinik di tubuhnya. Bahkan di klan pinikku, itu merupakan bakat yang langka. Bagaimana kau bisa tinggal di luar?" Roer bersandar ke tubuh Ye Xingyun. Ye Xingyun sangat khawatir dengan adiknya. Melihat gadis klan pinik di depannya, bersama dengan seorang laki-laki biasa, Peng Sanpeng langsung mendorong Ye Xingyun dengan kekuatannya. Dia berteriak, "Menjauh dari gadis itu!" Kemudian, Peng Sanpeng menjaga Yerou. Dia berkata ke Ye Xingyun, "Kau tidak bisa seenaknya menyentuh jenius dari klan pinikku." Mendengar kata-kata itu, Ye Xingyun berteriak, "Dia adalah saudari perempuanku." Dan roh iblis pinik hitam yang berada di dalam tubuh Roer lepas kendali. Jadi, itu harus segera ditekan. Ini adalah pil penekan api yang dapat menekan roh iblis pinik di dalam tubuhnya. Ye Xingyun memberikan pil yang baru saja dia sempurnakan. Peng Sanpeng berkata, "Apa kau yang menyulingnya?" Ye Xingyun menjawab, "Ya, dan tolong, senior cepat memberikan pil ini kepada adik perempuanku." Pil yang ada di tangan Ye Xingyun dihempaskan oleh Peng Sanpeng. Dia benar-benar tidak memandang Ye Xingyun sama sekali. Peng Sanpeng menunjuk Ye Xingyun. Dia berkata, "Wah, kau benar-benar menyuling pil tingkat 2. Aku pikir 80% dari pil yang kau suling ini pasti bermasalah. Apa kau mencoba untuk membunuh anggota klanku?" Ye Xingyun kembali mengambil pil yang dilempar oleh Peng Sanpeng. Dia menggenggam pil tersebut dan berteriak, "Dia adalah saudari perempuanku. Bagaimana bisa aku menyakitinya?" Peng Sanpeng berkata, "Hah? Aku telah melihat banyak orang sepertimu. Biarpun kau adalah saudara laki-laki dan perempuan, siapa tahu kau cemburu dan sengaja menyakitinya." Saat mereka berdebat, Yerou bergumam. Dia berteriak, "Kakak!" Itu mengejutkan Peng Sanpeng. Mendengar adiknya memanggil dirinya, Ye Xingyun bergegas mendekat kepada Yerou. Akan tetapi, Peng Sanpeng ini berbalik berteriak untuk menghentikan Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata, "Daripada kau membuang-buang waktu denganku, lebih baik kau gunakan teknik terlarang. Dikombinasikan dengan pil ini. Pil penekan api ini bisa menekan jiwa bela diri iblis pinik hitam yang ada di dalam tubuh adik perempuanku." Ye Xingyun kembali menyerahkan pil tersebut. Peng Sanpeng memperhatikan pil tersebut. Dia bergumam, "Teknik terlarang saja sudah sulit untuk menekan roh iblis pinik hitam.
Apakah pil ini bisa melakukannya? Aku berharap tidak akan ada masalah. Peng Sanpeng berteriak, kalau begitu, aku akan melakukan teknik terlarang, dan jangan menggangguku. Peng Sanpeng mulai melakukan teknik terlarang. Dia juga memberikan pil dari Ye Xingyun. Saat penggunaan teknik terlarang, Peng Sanpeng bergumam. Gadis ini memiliki bakat yang luar biasa. Jiwa iblis benik hitam di dalam tubuhnya terlalu kuat. Untuk sementara, seharusnya tidak ada masalah kalau aku menekan roh iblis ini dengan kekuatanku. Dalam jangka panjang, aku tidak akan mampu menekannya, meski dengan semua sumber daya yang dimiliki oleh klan Pinik. Namun gadis ini benar-benar orang yang layak. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk mencapai kejayaan klan Pinik. Di lain sisi, Ye Xingyun yang melihat penyembuhan Ye Rou, dia dipanggil oleh patriark keluarga Ye yang datang bersama Penatua Ye Jia. Patriark menanyakan keadaan Ye Xingyun. Ye Xingyun berbalik, dia berkata, aku tidak apa-apa. Lian Peng menculik Roer, tapi dia sudah dibunuh oleh orang ini. Ye Xingyun menunjuk ke Peng Sanpeng. Pada keluarga yang melihat Peng Sanpeng, sepertinya dia tidak asing dengannya. Ye Xingyun berkata, jiwa bela diri Roer sudah terbangun. Itu adalah iblis benik hitam. Kebetulan hal itu ditemukan oleh seorang master yang berada di ranah realitas yang dari klan Pinik. Saat ini, dia membantu Roer menekan jiwa iblis benik hitam dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Peng Sanpeng berhasil menekan kekuatan jiwa bela diri Pinik hitam dalam tubuh Ye Rou. Dia bergumam, berhasil. Pil penekan api ini ternyata kualitasnya sangat tinggi. Peng Sanpeng berkata ke Ye Rou, orang tua ini adalah penatua klan Pinik. Namaku Peng Sanpeng. Gadis kecil, siapa namamu? Apakah kau ingin bergabung dengan klanku? Semua sumber daya klan akan tersedia untukmu. Ye Rou masih kebingungan, dia tidak mengenal orang di depannya. Ye Rou menjawab, tidak, aku hanya ingin mengikuti saudaraku. Peng Sanpeng berteriak ke Ye Rou, omong kosong. Meskipun sumber daya klanku tidak sebaik sumber daya keluargaku sendiri, namun mereka puluhan ribu kali lebih tinggi dari keluarga lain di kota ini. Kau harus berpikir jernih. Merasakan dirinya dibentak, Ye Rou membentak balik. Dia berteriak, tidak, aku tidak mau. Kecuali jika Anda juga membawa kakakku. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Mendengar perkataannya, Peng Sanpeng berkata, jangan bercanda. Kakakmu terlalu tua untuk berada di ranah kekerasan. Bahkan bakatnya tidak sebagus pembantu divisi keluarga. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganmu? Kualifikasi apa yang dia miliki agar membuatmu tetap aman? Ye Rou kembali berteriak, aku tidak ingin kau merendahkan saudaraku. Kau tidak tahu betapa kerasnya dia berusaha. Peng Sanpeng menjadi emosi. Dia berkata, kerja keras. Ini semua tidak berguna. Secara, kau akan meninggalkannya jauh di belakang. Ye Xingyun menghentikan perdebatan itu. Dia berkata, Roer, dia benar. Jiwa iblis benik hitam yang ada di dalam tubuhmu sangat kuat. Dan keluarga Ye tidak memiliki cukup sumber daya untuk menekannya. Kau pergilah bersamanya dulu, berlatih dengan keras, dan jangan malas. Ye Rou menjawab, kakak, aku tidak mau. Ye Xingyun mendekatinya. Dia menekankan, Roer, aku berjanji, dalam 3 tahun, aku akan mengunjungimu secara langsung. Roer berteriak, tidak, aku tetap tidak mau. Peng Sanpeng berkata, anak ini, kenapa kau begitu keras kepala? Ye Rou berteriak, tubuh Roer sendiri yang bertanggung jawab. Roer tidak akan meninggalkan rumah keluarga Ye, meski harus mati. Penatua Ye Jia yang mendengar itu merasa terharu. Patriark keluarga Ye juga berkata, meski Roer hanyalah anak angkat, aku tidak peduli dengan garis keturunannya. Ye Rou adalah cucu perempuanku. Ye Xingyun berteriak, Roer, jangan lakukan hal-hal bodoh. Keluarga Ye tidak cukup memiliki sumber daya untuk menekan jiwa bela diri iblis benik hitam dalam tubuhmu. Patriark keluarga juga berkata, Roer, bahkan jika keluarga Ye harus mengorbankan segalanya untukmu, kami tidak akan ragu. Penatua Ye Jia juga berkata, Roer, ingat, kita semua tetaplah keluarga. Peng Sanpeng juga berkata ke Roer, apakah kau selalu berharap kakakmu akan selalu mempertaruhkan nyawanya untuk mencarikan bahan obat untukmu di masa depan, demi kesehatanmu? Dan kemudian kau akan melibatkan seluruh keluarga Ye, hingga mereka tidak memiliki apapun. Mendengar perkataan semua orang yang ada di sana, Ye Rou sangat tertekan. Di satu sisi, dia ingin terus berada dengan kakaknya, dengan keluarga Ye.
Di sisi lain, dia tidak ingin memberikan beban kepada keluarga Ye, terutama kepada kakaknya. Peng Sanpeng kembali berkata, "Kau adalah anak yang bijaksana dan baik. Jadi ikutlah denganku ke klan Pinik." Yero menangis. Dia tidak bisa menahan kesedihannya. Dia benar-benar tidak ingin berpisah dengan kakaknya. Namun hal itu harus terjadi. Yero hanya bisa mengusap air matanya. Peng Sanpeng berbalik. Dengan kekuatannya dia melayang. Peng Sanpeng berkata, "Ayo pergi, Yero." Sebelum Yero pergi, Ye Xingyun mendekat kepadanya. Dia berkata, "Roar, selamat jalan. Berlatih dengan keras." Roar menjawab, "Baik kakak." Ye Xingyun mengatakan hal lain kepada Yero. Dia mendekatkan wajahnya ke Yero, kemudian berbisik, "Jangan beritahu kepada siapapun kalau kau memiliki 9 segel pinik. Ingatlah, saat orang bertanya, kau cukup mengatakan kalau kau hanya memiliki 7 segel." Yero mengangguk, menuruti apa yang dikatakan oleh kakaknya. Menghadapi perpisahan itu, Patria keluarga dan Penatua Ijia, mereka berdua bersedih. Mereka merasa sangat kehilangan. Ye Xingyun yang melihat itu malah merasa terlalu lebay. Yero bergegas pergi. Dia melihat ke belakang dan melambaikan tangannya. Dia juga berkata, "Roar pasti akan baik-baik saja. Selamat tinggal semuanya." Ye Xingyun menyaksikan kepergian Yero. Dia berpikir, setelah 3 tahun, gadis konyol ini harus bisa berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Ye Xingyun memegang pedang tanpa ampunnya. Tatapannya sangat serius. Dia menghunduskan pedangnya. Tebasan dikeluarkan. Ye Xingyun sedang berlatih teknik pedangnya. Dia menebas sebuah batu yang ada di depan. Beberapa saat kemudian, Ye Xingyun berhenti berlatih. Dia menghela napas dan berkata, "Gulau, keluarlah." Gulau yang berada di samping dia berkata, "Haha, Tuan Ye, apakah Anda mengetahuinya? Saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan spiritual yang Anda miliki." Ye Xingyun menjawab, "Kekuatan spiritualku berada di tingkat 45. Berpindah ke batu yang sebelumnya digunakan untuk berlatih oleh Ye Xingyun. Batu itu berhasil dilubangi oleh teknik pedang milik Ye Xingyun." Gulau berkata, "Tanpa diduga di usia muda, Tuan Ye akan memiliki kekuatan spiritual tingkat 45. Bahkan, teknik pedang Anda sudah mencapai ranah kesatuan." Ye Xingyun mengalihkan pembicaraan. Dia berkata, "Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu lain, Gulau? Aku tidak percaya kalau kau datang ke sini hanya untuk melihatku berlatih pedang." Gulau tersenyum. Dia berkata, "Dalam beberapa hari terakhir, nyala benih api berbeda semakin kuat. Saya takut Doomsday Flame akan segera lahir." Ye Xingyun berkata, "Kalau begitu, kita akan bersiap-siap." Gulau berkata, "Haha, baiklah. Qingying, kali ini keamanan kami akan diserahkan kepadamu." Qingying menjawab, "Demi keamanan Tuan, saya akan melakukan yang terbaik. Adapun orang yang bermarga Ye ini, biarkan dia melindungi dirinya sendiri." Ye Xingyun berkata, "Kau bisa melindungi Gulau dengan segenap kemampuanmu. Alkemis biasanya lemah, dan untuk menemukan Doomsday Flame, keamanan Gulau bahkan lebih penting daripada apapun." Qingying berkata, "Kau benar-benar munafik." Gulau menengahi mereka. Dia berkata, "Ngomong-ngomong Tuan Ye, beberapa hari ke depan akan diadakan kompetisi seni bela diri dari Kota Kiamat. Apakah Anda tidak berpartisipasi?" Ye Xingyun menjawab, "Jika kau tidak bisa mengejar ketinggalan, lupakan saja. Itu semua tidak ada gunanya." Berpindah ke hutan kiamat. Terlihat bayangan 3 orang yang sedang bergegas di atas pohon. Salah satu dari mereka berkata, "Ikuti aku, maka kalian akan menemukan lokasi spesifik dari Doomsday Flame." Sebelum pergi, Gulau mengeluarkan api yang berbeda milik Ye Xingyun sebagai petunjuk arah untuk menemukan Doomsday Flame. Ketiga orang itu adalah Ye Xingyun, Gulau, dan Qingying. Gulau kembali berkata, "Ini adalah kedalaman hutan. Seharusnya tidak ada siapa-siapa. Kita akan ambil dan membawanya pergi dengan cepat." Api berbeda terus menuntun mereka menuju lokasi spesifik dari Doomsday Flame. Mereka semua sangat bersemangat. Di depan mereka, terlihat banyak orang. Ye Xingyun bertanya, "Gulau, sepertinya berita tentang api ini telah bocor. Di sini sangat ramai, seperti pasar." Gulau berkata, "Sial, itu pasti Guhun, bajingan itu yang menyebarkan berita tersebut dengan sengaja." Ye Xingyun berkata, "Ini tidak mengherankan. Doomsday Flame bisa melahap darah manusia, dan semakin banyak dia melahap darah, maka api itu akan menjadi semakin kuat." Para alkemis tingkat 2 ini mengira kalau mereka sangat beruntung bisa menemukan Doomsday Flame. Itu hanya umpan dari Doomsday Flame. Sepertinya
Orang yang kau bicarakan sangat jahat. Gulau mendengus. Dia berkata, bukankah orang-orang dari keluargaku takut membakar diri sendiri? Salah seorang alkemis menyadari kalau ada seseorang yang datang. Mereka terkejut dan berkata, bukankah itu Master Gu? Orang-orang di sampingnya juga berbalik dan menatap. Dia sangat yakin kalau orang yang baru saja datang adalah Master Gu. Orang-orang tersebut mulai membicarakannya. Salah satu dari mereka berkata, bukankah itu King Ying? Dia adalah orang yang membunuh ayahnya sendiri. Berada di ranah kekerasan tingkat pertama. Mereka juga mempertanyakan siapa pemuda yang berada di samping Master Gu. Melihat Gulau terdiam, tidak seperti biasanya, Ye Xingyun bertanya ke Gulau. Gulau berkata, itu Gu Hun. Salah seorang berkata, hai Gudan. Orang yang berkata itu adalah Gu Hun. Dia adalah alkemis tingkat 3. Di sampingnya, orang ini adalah Zhu Yitian. Dia dari keturunan raksasa. Gu Hun berkata, saya tidak berharap untuk melihatmu di sini. Siapa anak laki-laki yang berada di sebelahmu, saudaraku? Benar-benar kejam, membiarkan seorang anak laki-laki mati. Oh iya, Gudan adalah nama lain dari Gulau. Gu Hun kembali berkata, King Ying, kenapa kau melindungi Gudan? Padahal kau menolak ajakanku. Apakah karena lengannya yang patah? Jadi kau merasa kasihan? Zhu Yitian yang berada di samping Gu Hun berkata, apakah kau yang bernama King Ying? Aku dengar kalau kau mengaku tidak terkalahkan dalam Yin Point. Mengapa kau tidak membiarkanku mencoba kemampuanmu? King Ying menjawab, kapan saja aku akan melawanmu. Ye Xingyun yang dari tadi terdiam akhirnya berbicara. Hei, kalian berdua, tuan dan hamba, satunya domba dan satunya sapi. Bisakah kalian menutup mulut? Sulit untuk membuat kalian seperti sudah lama saling mengenal. Perkataan Ye Xingyun membuat Gu Hun terkejut. Dia tidak percaya ada orang yang berani menyebutnya domba. Begitu juga dengan Zhu Yitian. Dia juga tidak menyangka dengan sebutan seekor sapi kepadanya. Hidung Zhu Yitian mengeluarkan asap. Ye Xingyun kembali berkata, kalian lihat, itulah bentuk asli kedua orang ini. Gu Hun menunjuk. Dia benar-benar sangat marah dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Gu Hun berteriak, bunuh bocah tengik itu untukku.